Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan melakukan update terhadap rupiah cepat dan aku akan melakukan withdraw lagi dari pendanaanku yang baru berhasil lagi ya men. Dan nanti aku juga bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai rupiah cepat ini. Nah kalau misalnya kita lihat sekarang belakangan ini lagi susah dapat pendanaan ya men. Bahkan di grupnya banyak yang ngeluh bahwa mereka susah banget mendapatkan pendanaan, gak ada pendanaan yang buka. Jadi mungkin bagi teman-teman yang punya dana nganggur, mungkin dananya boleh diparkir di tempat lain dulu supaya bisa menghasilkan return dan uangnya bisa menghasilkan uang lagi ya men. Atau kalau misalnya kamu pengen berhenti untuk investasi P2P lending untuk sementara karena di sini dananya sifatnya adalah dikunci, ada tenor, itu juga boleh ya. Seperti yang kamu ketahui belakangan ini aku lagi mainnya sedikit lebih liquid karena di tahun depan kita nggak tahu ya men apakah bakal terjadi krisis atau enggak. Tapi yang pastinya kalau buat saat ini akan lebih baik kita meningkatkan likuiditas kita. Ya udah kita bakal update dulu. Kalau misalnya kita pencet ke bagian saya, di sini total asetku udah di angka 21.826.999 rupiah. Total pengembaliannya udah 6,198 juta. Nah, di sini aku memiliki saldo dapat digunakan 5.387.855. Kenapa di sini ada saldo yang bisa digunakan? Karena ini baru ada pendanaanku yang jatuh tempo ya, men. Kalau misalnya kita lihat yang dikembalikan, kemudian kita buka salah satu pendanaanku yang 5 juta, nih kamu bisa lihat yaitu tanggal 30 Oktober 2022. Hari ini adalah 30 Oktober 2022, sehingga aku mendapatkan 5 jutaku kembali, terus aku mendapatkan estimasi bunga 456.000, tapi di sini ada potongan pajak sebanyak 68.000 rupiah, men. Sehingga total penghasilan bersihku hanya sekitar 387.000 sekian. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang jadi 5.387.855. Nah, kita bakal coba untuk tarik apakah ada kendala atau enggak ya, men. Seperti biasa kita pencet tarik di sini. Aku bakal langsung tarik semuanya aja. Mungkin seperti biasa aku bakal pindahkan ke yang sifatnya liquid, mungkin ke Cbank atau mungkin ke Bibit dulu untuk sementara waktu ya, men. Seperti biasa aku bakal tinggal langsung konfirmasi di sini dan kita pencet dapatkan kode. Setelah itu nanti kita bakal dikirimin kode OTP, lalu kita tinggal masukin dan kita bakal cek ya, men, apakah dananya seperti biasa bakal langsung masuk. Nah, ini udah ada kodenya 3474. Kalau udah, kita tinggal pencet konfirmasi di sini. Nah, biasanya penarikan di rupiah cepat tuh sifatnya langsung ya. Ini kamu bisa lihat saldo dapat digunakanku udah 0, total asetku udah berkurang ya, men. Ya udah, kita bakal langsung cek ke aplikasi BCA-nya apakah danaku udah balik atau belum ya, men. Nah, kalau misalnya kita cek di sini aku udah kemutasi rekening yaitu 30 Oktober 2022 sampai 30 Oktober. Nih kamu bisa lihat ya danaku udah masuk yaitu dari transfer e-banking kredit utama fintech 5.387.755. Seperti biasa dikurangin 100 rupiah kan tadi 855. Ini menjadi 755 karena kenapa? Karena emang ada biaya penarikan sebanyak 100 rupiah. Tapi kelebihannya adalah penarikannya sifatnya langsung ya, men. Nah, berarti aplikasi rupiah cepat ini terbukti membayar, tapi emang belakangan ini aku lumayan sering dengar kendala kalau misalnya WD-nya kadang bisa macet ya. Dan kalau misalnya WD-nya kadang bisa macet, biasanya itu solusinya adalah kamu tinggal tunggu beberapa hari atau tunggu sampai misalnya kamu tarik di pagi hari nggak bisa, kamu tunggu sampai siang, itu biasanya udah bisa kembali. Atau enggak kamu boleh tanya RM kapan kira-kira bisa melakukan WD ya kan? Dan untuk saat ini aku melakukan WD nggak ada masalah. Cuma seperti yang kamu ketahui emang belakangan ini lagi susah dapat pendanaan, bahkan sering banget tutup ya kan? Karena nggak bisa mendanai sama sekali. Tapi nggak apa-apa, emang belakangan ini aku juga mainnya sedikit lebih defensif dan lebih banyak membeli aset-aset yang sifatnya liquid aja. Oke, sekarang kita udah beres update mengenai rupiah cepat ini. Sekarang aku bakal menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang masuk mengenai rupiah cepat ya. Yang pertama dari Kak Andi S, apakah sejauh ini pernah mengalami kredit macet? Nah, kalau misalnya untuk di platform rupiah cepat ini, kebetulan aku belum pernah mengalami kredit macet ya, teman, dimana semua pendanaan yang aku salurkan semuanya berhasil sampai lagi ke rekening aku. Kalau misalnya kamu lihat di sini yang dikembalikannya udah lumayan banyak ya, men. Kalau misalnya yang bagian menunggu, di sini aku tinggal punya 3 pendanaan lagi, mungkin sekitar awal tahun depan ini aku udah bisa cairin semuanya. Ini kamu bisa lihat pokok tertundaku hanya tersisa 15 juta di sini. Jadi aku udah perlahan-lahan mulai tarik semua ya, men. Karena semenjak waktu itu, di saat kita udah mulai nggak bisa sistem yang mendapatkan bunga di akhir, sistemnya diubah menjadi yang 2 minggu sekali mendapatkan bunga, itu aku udah mulai nggak masukin uang ya, men. Karena aku kurang suka dengan sistemnya yang dimana tiap 2 minggu harus dana yang dikembalikan dan reinvestasi kembali. Itu pun belum tentu mendapatkan kuota ya, men. Maka dari itu aku udah mulai perlahan-lahan keluar. Ini pun sejalan dengan strategi investasiku di mana belakangan ini aku kebanyakan mainnya instrumen yang liquid aja. Karena kita nggak tahu ya, men, kedepannya bakal terjadi krisis atau enggak. Kalau kamu lihat nih hanya tersisa 3 dan bentar lagi aku bisa tarik semuanya ya, men. Tapi kalau misalnya yang dikembalikannya ini udah banyak banget dan semuanya ini udah berhasil kembali ke rekeningku. Kamu bisa lihat total pengembaliannya 6.198.188. Ini artinya total dana atau bunga yang aku dapatkan dari aplikasi ini totalnya udah di angka segini ya, men. Aku waktu itu paling tinggi masukin sekitar 80 juta sekian.
dan mulai dari situ udah mulai nggak top up lagi ya men. Jadi kalau misalnya tanya apakah sejauh ini pernah mengalami kredit macet, masih belum pernah. Semua danaku berhasil kembali, walaupun emang waktu itu ada kendala yang misalnya kalau misalnya WD itu nggak bisa langsung masuk, cuman itu kamu tinggal menunggu berapa jam, atau misal kamu coba lagi di siangnya, kamu coba lagi di sorenya, itu biasanya bakal diupdate dan udah mulai bisa lagi ya men. Semoga jawaban ini bisa membantu ya buat Kak Andias. Berikutnya dari Kak Andiswe, Kak bagi tips gimana mensiasati inflasi dan resesi yang katanya akan sangat tinggi di tahun 2023. Investasi apakah atau cash is king? Nah, kalau misalnya kamu belum nonton video aku sebelumnya, kamu pastikan nonton video aku yang terbaru, beberapa video sebelum ini. Di sana aku membahas tentang gimana sih persiapan yang aku lakukan untuk menghadapi krisis ini ya kan. Tapi salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan kita meningkatkan likuiditas kita. Meningkatkan likuiditas kita artinya apa? Itu artinya adalah instrumen-instrumen kita lebih banyak dialokasikan ke aset investasi yang sifatnya liquid dan sifatnya gampang banget dicairkan menjadi cash ya teman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya selama nanti krisis kita bisa sangat fleksibel ya, dimana kita bisa gerak cepat. Nanti aset-aset yang kita punya tersebut, kalau misalnya kita mendapatkan peluang investasi yang oke, misalnya tiba-tiba ternyata ada saham perusahaan yang bagus, ternyata sahamnya lagi murah banget ya, kita bisa menghajar dari uang tersebut, bisa kita gunakan untuk membeli saham di harga yang lebih murah, sehingga nanti kalau misalnya udah beres krisis, keadaan ekonomi yang resesi udah kembali normal lagi, maka nanti kita bisa mendapatkan aset kita yang harganya kembali ke normal, dan akhirnya kita mendapatkan capital gain dari investasi kita tersebut di masa krisis. Sama halnya juga mungkin kalau misalnya ada properti yang salah harga, misalnya ada orang yang lagi butuh uang, propertinya dijual harga miring, kamu bisa caplok dengan uang yang udah kamu siapkan tersebut. Dan ini juga berlaku dengan berbagai macam aset-aset lainnya ya kan. Jadi kalau misal terjadi krisis itu merupakan masa-masa di mana terjadi perpindahan kekayaan secara masif ya. Kalau misalnya kamu nggak mempersiapkan diri dengan baik, itu bisa cukup berbahaya. Tapi kalau misalnya kamu mempersiapkan diri dengan baik, krisis itu bisa menjadi peluang bagi kamu untuk bisa melipat gandakan kekayaan kamu. Kalau kamu ikutin berita-berita di krisis-krisis sebelumnya, kamu bisa lihat bahwa banyak banget miliarder dunia, pengusaha dunia yang selama krisis itu bisa melipat gandakan kekayaannya jadi makin besar lagi ya. Maka dari itu kalau misalnya teknikku pribadi, aku lebih ke arah meningkatkan likuiditasku. Tapi untuk trik lengkapnya, kamu bisa cek ke videoku yang persiapan menghadapi resesi 2023. Karena di situ ada berbagai macam langkah-langkah keuangan yang akan aku lakukan untuk mempersiapkan finansialku ya kan dalam menghadapi krisis. Semoga membantu ya buat Kak Andiswe. Berikutnya, pertanyaan terakhir yang bakal aku jawab dari Kak Supriyanto Jin. Contohnya gini bro, gue ada pendanaan nominal untuk tenor 30 hari sebanyak 2 juta, kan bunganya 15,5% tuh. Nah, harusnya yang gue terima kan IDR 25.479 atau 25.479. Ini perhitungannya ini udah bener ya men. Tapi estimasi yang gua terima adalah 19.125 doang. Nah, jadi di sini aku udah coba untuk melakukan perhitungan ya men, dimana di sini kalau misalnya kamu masukin 2 juta, kemudian di sini kamu ambil tenor yang 30 hari, kemudian dengan bunga 15,5%, itu benar banget bahwa seharusnya kamu mendapatkan bunga sebanyak 25.479, sehingga uang kamu harusnya menjadi segini. Dan kalau misalnya dipotong pajak, perhitungannya ada di sini ya men, dimana kalau misalnya ada NPWP kan potongan pajaknya 15%, harusnya return yang kamu dapatkan di angka 21.000. Kalau misalnya nggak ada NPWP, harusnya return yang kamu dapatkan di angka 17.830. Tapi di sini menurut yang kamu tunjukkan bahwa bunga yang kamu terima itu di angka 19.000 ya men. Jawabannya kenapa bisa seperti ini? Tadi aku udah coba melakukan perhitungan. Sepertinya jawabannya adalah karena kamu melakukan pendanaan di sistem yang terbaru dari Rupiah Cepat. Dimana kan waktu itu aku sempat bandingin ya men, dimana sebenarnya di sini ada dua sistem, yaitu sistem yang web atau yang mobile. Kalau misalnya web ini, sistemnya adalah kamu taruh uang di awal, nanti di akhir tenor kamu bakal langsung dapat dana pokok beserta dengan bunga hasil investasi. Sedangkan yang di mobile ini, sistemnya adalah pengembaliannya itu setiap 2 minggu. Jadi kalau misalnya kamu invest yang 30 hari, kamu bakal dikembalikan setiap 2 minggu sekali sebanyak 2 kali pengembalian. Kalau misalnya kamu ambil yang 90 hari, contohnya seperti ini, di perhitungan ini, kamu bakal dikembalikannya sebanyak 6 kali. Dan setiap 2 minggu pengembaliannya seperti ini ya kan. Terus nanti bakal ada perhitungan seperti ini. Perhitungannya adalah, kalau misalnya di sini kamu mendanai sebanyak 10 juta dibagi 6, kemudian di sini ada harinya, yaitu setiap berapa hari bakal dikembalikan, kamu tinggal jabarin di sini ya kan. Hari ke-15, hari 30, hari ke-45, kamu tinggal jabarin, kemudian
kamu kalikan persentasenya, kemudian di sini kamu dapat returnnya, dan kalau kamu total di sini kamu bakal mendapatkan uang pengembaliannya di setiap periode tersebut. Dan nanti kalau di total kamu bakal dapat return hasil investasinya. Jadi perhitungannya seperti itu ya simpelnya. Nah, di sini aku udah coba melakukan perhitungan di mana kalau misalnya kamu taruh sebanyak 2 juta, kemudian di sini pengembaliannya adalah 2 kali, karena kan kamu investasinya yang tenor 30 hari, yaitu 1 bulan. Berarti pengembaliannya setiap 2 minggu, dan artinya ada 2 kali pengembalian. Makanya di sini aku jabarin ke 2 kali pengembalian. Terus di sini 2 juta dibagi 2, yaitu 1 juta 1 juta. Kemudian di sini kita masukin harinya ya kan, yaitu hari ke-15 sama hari ke-30. Kemudian di sini kita masukin bunganya, yaitu kamu mendapatkan bunga sekitar 15,5%. Nih, sini kamu bilang 15,5%. Sehingga kalau misalnya di sini kamu masukin hitungannya, nanti total uang yang kamu dapat di pengembalian pertama adalah 1.006.370, di pengembalian kedua 1.012.740. Sehingga kalau misalnya nanti di total uang yang kamu dapat ada di angka 2.019.110. Ini udah hampir tepat ya, men. Dimana di sini kamu bilang kamu dapatnya 19.125. Kalau misalnya kamu tanya kenapa ada sedikit perbedaan, ini wajar banget karena di perhitungan di rupiah cepat ini, entah kenapa dari dulu saat aku melakukan perhitungan emang angkanya nggak pernah bulat ya, men. Dimana kalau easy cash kan angkanya benar-benar bulat dan benar-benar sama. Rupiah cepat ini emang selalu beda dikit. Bahkan kalau misalnya kita lihat satu pendanaanku yang tadi, contohnya kita ambil yang pendanaanku yang tadi barusan, yang 5 juta. Nah, di sini kan kamu bisa lihat estimasi bunga yang aku terima adalah 456.300. Saat aku melakukan perhitungan lewat kalkulator, nih kamu bisa lihat ya, 5 juta dikalikan dengan 180 per 360, karena di sini aku ambil tenornya yang 180 hari ya. Kemudian di sini aku kalikan dengan bunganya waktu itu kalau nggak salah di angka 18,5%. Nih, kamu bisa lihat bunga yang aku seharusnya dapatkan adalah 456.164. Tapi di sini aku dapatkan adalah 456.300. Emang di rupiah cepat itu entah kenapa perhitungannya sedikit miss ya, memang biasanya ada perbedaan 100 atau 200 rupiah. Jadi kalau misalnya kamu melakukan perhitungan seperti ini, kalau misalnya di sini 19.110, wajar banget kalau misalnya kamu bakal mendapatkan returnnya sedikit berbeda, karena biasa emang hasil perhitungannya bisa sedikit berbeda ya. Tapi bedanya cuma beberapa ratus rupiah, jadi bagi aku not a big deal juga sih ya, man. Dan ini masih bisa kita maklumi sebagai seorang investor. Jadi di sini penyebab perhitungannya bisa miss adalah mungkin karena kamu ambilnya pendanaan yang di mobile ya. Sedangkan kalau misalnya pendanaan yang di website harusnya tuh seperti ini. Cuma seperti yang kamu ketahui belakangan emang nggak bisa danain di website ya. Itu udah tutup ya, man. Dan juga pendanaan yang mobile pun udah susah banget. Banyak orang yang mengeluhkan gak dapat pendanaan di sini. Nah, semoga penjelasan ini bisa membantu buat kamu ya, Kak Supriyanto. Dan aku berterima kasih banget buat teman-teman yang udah bantu jawab, udah bantu melakukan perhitungan di sini. Sehingga paling nggak channel ini bisa menjadi referensi dan juga kita bisa sama-sama belajar mengenai investasi di sini, teman. Nah, mungkin sekian aja pembahasanku pada video kali ini. Bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist. Kemudian bagi kamu yang baru mulai invest, boleh menggunakan kode referral yang tertulis komen. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.